Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Di tutorial kali ini saya akan sharing mengenai panduan instalasi OpenPanel di Ubuntu LTS Server. OpenPanel adalah kontrol panel web hosting modern yang dirancang sebagai alternatif cPanel, Flex, CyberPanel maupun Hestia Control Panel. Panel ini berfokus pada isolasi setiap akun menggunakan kontainer seperti Podman atau Docker, sehingga setiap pengguna memiliki lingkungan hosting yang terpisah, lebih aman dan lebih mudah dikelola. Ini berbeda dengan panel hosting tradisional yang menjalankan semua website pada service yang sama, misalnya shared PHP FPM, shared MySQL, dan lain-lain. Nah, OpenPanel membuat setiap akun memiliki service tersendiri. Arsitektur OpenPanel. Secara garis besar, OpenPanel terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, OpenAdmin. Ini mirip seperti WHM di cPanel. Jadi OpenAdmin ini sebagai panel administrator dan digunakan untuk membuat user paket hosting, melihat resource server, monitoring, dan konfigurasi server. Di default berjalan di port 2087. Kemudian OpenPanel ini panel pengguna hosting atau hosting client, digunakan untuk mengelola website, domain, database, email, file, SSL, dan lain-lain. Dan defaultnya berjalan di port 2083. Kemudian ada OpenCLI, yaitu command line interface. Hampir semua fungsi panel dapat dijalankan melalui terminal, dan ini sangat berguna untuk otomasi dan scripting. Fitur utama OpenPanel memiliki banyak fitur menarik, diantaranya multi-user hosting, multi-domain, file manager berbasis web, database MySQL, MariaDB, dan Persona, dan juga PHPMyAdmin, SSL Let's Encrypt otomatis, FTP, email hosting, Enterprise Edition, kemudian cron job, DNS management, SSH access, backup, monitoring penggunaan CPU, RAM, disk, kemudian REST API. Kemudian ada juga white label branding dan ada 2FA atau two factor authentication. Kemudian untuk pilihan web server, salah satu keunggulan OpenPanel adalah fleksibilitas dalam memilih web server untuk tiap pengguna atau website, antara lain Nginx, Apache, OpenLightspeed, OpenResty, dan Varnish sebagai akselerator atau case. Nah, ini memberikan keleluasaan sesuai kebutuhan aplikasi atau preferensi performa. Kemudian ada dukungan multi PHP version. OpenPanel mendukung banyak versi PHP secara bersamaan, misalnya PHP 81 hingga PHP 84. Setiap website dapat menggunakan versi PHP yang berbeda tanpa saling mempengaruhi. Kemudian isolasi menggunakan kontainer. Nah, ini fitur yang paling menarik membedakan OpenPanel. Setiap akun hosting mendapat lingkungan yang terisolasi, termasuk PHP sendiri, database sendiri, ready sendiri, konfigurasi sendiri. Keuntungannya, website satu tidak mengganggu website lain, jadi satu akun terkena malware misalnya, akun lain terlindungi. Kemudian resource CPU dan RAM dapat dibatasi per pengguna. Ini lebih aman untuk layanan shared hosting. Kemudian ada resource limiting. Administrator dapat membatasi penggunaan CPU, RAM, disk space, inode, bandwidth, jumlah website, jumlah database, jumlah domain, dan email. Kemudian keamanan. OpenPanel menyediakan berbagai fitur keamanan seperti isolasi berbasis kontainer, 2FA, kontrol akses SSH, kemudian pembatasan remote MySQL, kemudian Coraza WAF, kemudian ada Immunity antivirus, blokir IP per website, kemudian Let's Encrypt otomatis. Community vs Enterprise. OpenPanel saat ini terdiri dalam dua edisi. Pertama, Community Edition, yaitu versi gratis, batasan utamanya maksimal 3 akun pengguna hingga 50 website, fitur dasar untuk self-hosting. Kemudian ada Enterprise Edition, yaitu menambahkan fitur seperti email hosting, manajemen FTP, dukungan lebih lengkap, batas akun yang lebih tinggi, fitur lanjutan lainnya. Kelebihannya,
Open Panel ini modern dan user interface-nya bersih, kemudian isolasi akun jauh lebih baik dibanding panel tradisional. Juga mendukung banyak web server, versi PHP, API lengkap, kemudian white label untuk penyedia hosting, kemudian resource monitoring bawaan, kemudian gratis untuk penggunaan kecil di community edition. Untuk kekurangannya, ekosistem dan komunitas masih lebih kecil dibandingkan dengan cPanel atau HTTP. Kemudian pendekatan berbasis kontainer membuat penggunaan resource lebih tinggi dibanding panel yang berjalan langsung di host. Beberapa fitur misalnya email dan FTP hanya tersedia pada edisi Enterprise. Karena masih relatif baru, pengalaman pengguna menunjukkan masih ada beberapa bug atau masalah kompatibilitas pada kondisi tertentu, sehingga pengujian sebelum dipakai di lingkungan produksi sangat disarankan. Ini menurut Reddit ya. Kemudian coba kita perbandingkan dengan control panel lain. Misalnya di panel Plex ini closed source untuk HTTP, server panel, cloud panel, open panel ini open source, kemudian multi user berbasis kontainer, kemudian enterprise. Oke, kemudian saya akan coba install open panel di Amazon Web Service. Saya cek dulu sistem requirement-nya. Resource supported operating system Ubuntu LTS 22.24.26, Debian 10 hingga 13, Alma Linux 9.10, Rocky Linux, CentOS 95. Saya akan pakai Ubuntu 24. Oke, kemudian region saya pilih Jakarta. Kemudian launch virtual server. OS Ubuntu, Ubuntu 24.04 LTS. Kemudian instan tipe 2 GPU, 2 GB memori, kemudian keypair. Oke, kita allow HTTPS dan HTTP, dan storage 25 GB. Kemudian kita launch instance. Setelah itu kita login. Ini copy aja. Kemudian kita masuk sebagai user, super user atau root user. Kemudian kita jalankan sistem update karena baru kita deploy servernya.
Oke, ternyata tidak upgrade. Upgrade. Kemudian kita cek lewat open panel, installer, installation. Kita tinggal copy paste script instalasi ini, installation command ke terminal SSH. Jadi kita akan coba. Kita tunggu dulu. Kita tunggu 5-10 menit sampai instalasinya selesai.
Oke, sudah terinstall. Kemudian kita copy paste ini, kita copy ke notepad. Kemudian kita waitlist port 2087 dan 2083 di security group, kemudian edit inbound rule, terus custom TCP, kemudian ini portnya 2087, CIDR log 000, description open admin, kemudian kita tambah lagi 2083, kemudian custom open panel. Oke, kemudian kita save role. Nah, bisa. Setelah itu kita login ke sini. Ini masuk, kemudian kita login. Oke, semudah itu setupnya. Kemudian let's get your server ready, kita start. Oke, kita centang aja seperti ini. Continue. Kemudian langsung ke dashboard aja, kita skip. Oke, ini udah masuk. Seperti ini tampilannya open panel. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Kita nanti akan coba tes jalankan website di open panel dan install WordPress. Oke, sekian video dari saya, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.